Siang nih waktunya makan siang, teman-teman tunda makan siangnya supaya apa? Makin lapar makin cepat turun, makin melilit ya kan, makin bersusah-susah turun berat badan, makin bersusah-susah lapar turun berat badan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Darminto. Teman-teman, terima kasih sudah klik video ini dan kita masuk ke fakta dan mitos diet yang kedua ya. Sebelum sudah pernah dibahas tentang fakta dan mitos diet di video sebelumnya, kita akan lanjutkan, oke ya. Yang pertama adalah jangan sarapan supaya cepat turun berat badan. Ini anggapan yang keliru, teman-teman. Karena faktanya ketika kita tidak sarapan, kita sedang berpuasa terlalu lama untuk badan kita. Jadi coba ingat dari semalam kita tidur jam berapa, sebelum tidur kita sudah tidak makan, kemudian kita skip sarapan, sehingga kita baru makan nanti agak siang, ya kan? Hitung berapa waktu tubuh tidak kemasukan nutrisi atau makanan sehat. Yang terjadi adalah bukannya turun berat badan, malah eh, badan menjadi lemas. Badan menjadi lemas, gula darahnya turun, malah ngemilnya lebih banyak. Malah ngemilnya lebih banyak. Jadi sarapanlah, cuma bedanya adalah sarapan yang seperti apa. Itu yang lebih penting. Sarapan konten protein dengan low lemak dan low karbohidrat supaya teman-teman tetap sehat. So, jadi jangan sarapan atau skip sarapan atau mungkin teman-teman yang selama ini tidak sempat sarapan, sarapanlah gitu ya. Itu fakta dan mitos yang pertama. Yang kedua, makin lapar makin turun. Enggak juga gitu ya. Siang nih waktunya makan siang, teman-teman tunda makan siangnya supaya apa? Makin lapar makin cepat turun, makin melilit ya kan, makin bersusah-susah turun berat badan, makin bersusah-susah lapar turun berat badan. Enggak gitu ya. Itu salah, teman-teman. Ketika teman-teman tidak segera mengisi lambungnya, tidak segera makan pada waktunya sesuai siklus metabolisme, maka yang terjadi adalah gula darahnya sama seperti tadi tidak sarapan. Gula darahnya turun, semangatnya turun, badannya lemes, dan ototnya terpakai. Akhirnya badannya tidak menjadi lebih sehat, tapi gampang sakit. Yang kedua berikutnya adalah badannya nagih, makannya terlalu lapar, jadi makannya pengennya banyak dan cepat. Itu yang terjadi ketika makin lapar, itu bukannya makin turun, tapi makin menyiksa, dan itu tidak menguntungkan sama sekali. Makanan sehat, yang ketiga, makanan sehat mahal, gitu ya. Bisa ya, bisa tidak, teman-teman. Sebenarnya banyak makanan sehat yang ada di luar sana yang membuat kita sebenarnya bisa berhemat. Ada jamur, tahu, tempe, ikan, ayam, telur, daging, protein, ya kan? Kita bisa nyayur sendiri dengan berbagai menu variasi. Kalau teman-teman nggak suka telur, bisa ada daging. Kita ada daging, ya ayam bagus lagi gitu ya. Yang dibutuhkan adalah kemauan. Gitu. Makanan sehat di luar sana memang ada yang mahal, ada yang murah. Jadi tergantung kita, teman-teman, banyak alasan yang nggak jadi-jadi. Air putih nyatanya 19.000 kita bisa dapat 1 galon. Betul? Tetapi 19.000 dibawa ke kafe terkenal yang warna hijau itu, ya nggak dapat apa-apa. Dibeliin donat dan itu ya, itu nggak jadi apa-apa 19.000. Tapi 19.000 bisa teman-teman minum, bisa berhari-hari gitu ya. Bahkan bisa seminggu kalau teman-teman seorang personal sendiri. Jadi sebegitu murahnya teman-teman sebenarnya. Fakta dan mitos atau pernyataan yang keempat. Makanan low fat itu sehat. Belum tentu juga. Saya mendapati suatu fakta yang menarik bahwa teman-teman ketika low fat diturunkan, fatnya diturunkan, ternyata dia ngejar enak dengan cara naikkan gula. Yang terjadi adalah fatnya nggak dapat, tapi gulanya dapat. Jadi makanan yang low fat belum tentu sehat. Jadi jebakan tentang low fat itu belum tentu juga menguntungkan ya kan teman-teman. Cek lagi, tidak terlalu low fat nggak apa-apa, tetapi gulanya masih terkendali. Kita low fat tapi gulanya lebih jahat. Jadi teman-teman harus bijak di situ. Kalau misalnya ada low fat dan low sugar, oh lebih bagus, gitu ya. Nomor 5, jangan ngemil, nanti turun berat badannya lama. Bisa ya, bisa tidak. Tergantung yang dicemil apa gitu ya. Kalau cemilannya masih kerupuk, keripik, gorengan dan sebagainya, ya akan lama. Tapi kalau cemilannya teman-teman diganti ke buah, diganti ke protein gitu ya, dengan kadar tertentu 100 sampai 200 kalori, teman-teman bisa kontrol
proteinnya dengan kontrol asupannya itu malah membantu menjaga asam lambungnya tidak naik. Pada sesi berikutnya untuk sarapan atau makan untuk makan siang atau makan sorenya, teman-teman nggak kalap. Kenapa? Karena sudah sempat nyemil, gitu ya. Yang keenam, makin banyak olahraga, makin turun berat badan. Belum tentu, ya. Overheat badannya atau overtrain membuat kita menjadi kelelahan dan menjadi kita hasrat ngemilnya lebih tinggi, laparnya lebih banyak, itu juga tidak menguntungkan. So, teman-teman, olahraga prinsipnya ada tiga, teratur, terukur, sesuai umur. Ya, 150 menit per minggu udah cukup buat teman-teman di mix antara kardio dengan strength training atau kekuatan atau beban badan juga boleh, mau workout boleh, mau nge-gym boleh. Kemudian teman-teman dibantu oleh coach ya. Sekali lagi teman-teman ketika diet ada coach yang membantu teman-teman bisa buat tempat bertanya, bisa tempat buat konsultasi, itu akan jauh lebih mudah. Jika Anda sekarang lagi kesulitan untuk diet, kesulitan untuk cari makanan sehat, kesulitan untuk mengelola berat badan, padahal sudah coba sana sini tidak turun berat badan, bisa hubungi kami di dietenak.com, oke, atau chat di kolom komentar, nanti kita bantu solusi-solusinya. Oke, terima kasih untuk sesi kali ini, sudah nonton videonya sampai selesai. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Darminto. Semoga jadi solusi teman-teman.